Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haristio dengan NIM 228212024, kelas Ecos F semester 4. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonometrika. Di video kali ini saya ingin membahas tentang structural equation modeling. Baik, untuk pengertiannya, structural equation modeling atau bisa disingkat dengan SEM adalah suatu teknik analisis multivariat yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel pengamatan dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Nah, SEM juga itu dikenal sebagai model persamaan struktural yang memungkinkan peneliti itu untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik rekursif maupun non-rekursif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai suatu model. Dalam SEM terdapat dua jenis variabel utama, ada variabel laten dan variabel indikator. Nah, variabel laten adalah konsep abstrak psikologi seperti sikap, intelligence yang dapat diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui pengaruhnya terhadap variabel indikator. Sedangkan variabel indikator adalah variabel yang dapat diobservasi secara langsung dan digunakan untuk mengukur variabel laten. SEM juga memiliki beberapa kelemahan seperti tidak digunakan untuk menghasilkan model, namun untuk mengkonfirmasi suatu bentuk model tidak dapat menentukan hubungan kausalitas di antara variabel dan tidak digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausalitas. Nah, namun SEM itu sangat bermanfaat dalam berbagai penelitian dan dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Kemudian berlanjut ada konsep dasar structural equation modeling atau SEM. Itu meliputi berbagai hal penting sebagai berikut. Yang pertama itu ada model pengukuran. Model pengukuran itu menghubungkan variabel laten dengan variabel teramati atau indikator. Ini memungkinkan peneliti untuk menghitung validitas dan reliabilitas dari indikator dalam mengukur variabel laten tersebut. Kemudian yang kedua ada model struktural. Model struktural menggambarkan hubungan antara variabel laten. Ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis teoritis tentang hubungan antara konstruk yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga ada variabel laten. Variabel laten adalah konstruk hipotesis atau tidak teramati yang mewakili konsep teoritis yang tidak dapat diukur secara langsung. Variabel laten diukur melalui indikator atau variabel teramati. Kemudian ada yang keempat, variabel teramati. Variabel teramati adalah variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung, seperti skor tes, survei, atau pengukuran fisik. Nah, variabel teramati digunakan sebagai indikator untuk variabel laten. Kemudian yang kelima, ada model pengukuran formatif dan reflektif. Model pengukuran formatif mengasumsikan bahwa indikator itu mendefinisikan konstruk laten, sedangkan model reflektif mengasumsikan bahwa konstruk laten menyebabkan indikator. Kemudian yang keenam ada analisis jalur. Analisis jalur adalah bagian dari SEM yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dan teramati dalam model struktural. Kemudian ada yang ketujuh, identifikasi model. Identifikasi model mengacu pada kemampuan untuk memperoleh estimasi unik dari parameter model berdasarkan data yang tersedia. Kemudian ada yang kedelapan, estimasi parameter. SEM menggunakan metode seperti maximum likelihood atau weighted least squares untuk memperkirakan parameter model seperti koefisien jalur dan varians. Kemudian yang kesembilan ada evaluasi model fit. SEM itu menyediakan berbagai indeks kecocokan model yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi seberapa baik model yang dispesifikkan sesuai dengan data. Nah, dengan memahami konsep-konsep dasar ini, peneliti itu dapat menggunakan SEM untuk menganalisis hubungan kompleks antara variabel laten dan teramati, serta menguji model teoritis dalam berbagai bidang penelitian. Kemudian berlanjut ke bagaimana kita menggunakan software AMOS dalam melakukan analisis structural equation modeling.
Yang pertama kita membuka Amos. Ya, buka program Amos dari menu Store atau icon desktop. Kemudian pada jendela Amos Graphics, pilih jenis analisis yang ingin dilakukan, misalnya path analysis, confirmatory, factor analysis, atau full struktural. Kemudian yang ketiga itu menyusun diagram jalur. Gambar diagram jalur dengan menarik garis antara variabel laten dan teramati sesuai dengan model teoritis yang ingin diuji. Kemudian gunakan ikon-ikon pada toolbar untuk menambahkan variabel laten, variabel teramati, dan hubungan di antara mereka. Kemudian yang keempat, mendefinisikan variabel. Klik kanan pada setiap variabel dan pilih Object Properties untuk mendefinisikan nama, tipe, dan karakteristik lainnya. Kemudian yang kelima, ada menentukan model pengukuran. Nah, untuk setiap variabel laten, tentukan model pengukuran apakah reflektif atau formatif dengan menghubungkan variabel teramati ke variabel laten. Kemudian yang keenam, ada menentukan hubungan struktural. Gambarkan hubungan struktural antara variabel laten dengan memperkirakan parameter, menarik garis panah dari satu variabel laten ke variabel laten lainnya. Kemudian yang ketujuh, ada memperkirakan model. Setelah model selesai digambarkan, klik Calculate Estimate untuk memperkirakan parameter model berdasarkan data yang dimasukkan. Kemudian yang kedelapan, mengevaluasi kecocokan model. Periksa indeks kecocokan model seperti CMIN atau DF, CFI, RMCA, dan lainnya untuk mengevaluasi seberapa baik model sesuai dengan data. Kemudian yang kesembilan, ada melakukan modifikasi model. Itu pun jika diperlukan. Jika kecocokan model itu tidak memuaskan, Anda dapat memodifikasi model dengan menambahkan atau menghapus jalur berdasarkan modifikasi indeks dan pertimbangan teoritis. Kemudian yang ke-10, menginterpretasikan hasil. Nah, interpretasikan estimasi parameter kayak bobot faktor, koefisien jalur, dan varians, serta signifikasinya untuk menarik kesimpulan tentang hipotesis penelitian. Kemudian terakhir itu membuat laporan. Anda dapat mencetak diagram jalur, tabel hasil, estimasi parameter, dan indeks kecocokan model untuk melengkapi laporan penelitian. Pastiin Anda memiliki pemahaman yang baik tentang teori dan asumsi SEM sebelum menggunakan Amos. Selain itu, persiapkan data yang baik dan pemahaman tentang model yang diuji itu juga sangat penting untuk analisis yang valid dan bermakna. Kemudian kita ke contoh kasus dari SEM. Karena SEM itu teknik statistik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang penelitian, terutama di bidang ilmu sosial dan perilaku. Berikut ini adalah aplikasi pemodelan dengan menggunakan SEM. Yang pertama ada psikologi. Psikologi itu menguji model teoritis dalam psikologi seperti model kepribadian, motivasi, dan perilaku. Kemudian yang kedua itu ada menganalisis hubungan antara variabel laten seperti kecerdasan, keterampilan, dan prestasi. Kemudian yang terakhir dari psikologi itu mengevaluasi validitas konstruk dari skala pengukuran psikologis. Nah, kasus yang kedua itu ada manajemen dan pemasaran. Manajemen dan pemasaran itu menguji model kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Kemudian yang kedua ada menganalisis pengaruh faktor-faktor persepsi kualitas, nilai yang dirasakan, dan kepercayaan terhadap niat beli konsumen. Kemudian terakhir ada mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran dan kampanye iklan. Kemudian ada sosiologi. Sosiologi itu memodelkan hubungan antara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya terhadap perilaku individu atau kelompok. Kemudian menganalisis pengaruh variabel laten seperti status sosial, identitas, dan norma sosial terhadap fenomena sosial. Kemudian yang keempat ada pendidikan. Pendidikan itu menguji model teoritis dalam proses pembelajaran seperti pengaruh, motivasi, gaya belajar, dan lingkungan belajar terhadap prestasi akademik. Kemudian ada menganalisis hubungan antara faktor-faktor seperti persepsi guru, metode pengajaran, dan sumber daya terhadap hasil belajar siswa. Kemudian yang kelima ada kesehatan. Kesehatan itu memodelkan hubungan antara faktor-faktor seperti gaya hidup, lingkungan, dan genetika terhadap risiko penyakit atau status kesehatan. Kemudian ada menganalisis pengaruh variabel laten seperti persepsi risiko, sikap, dan norma subjektif terhadap perilaku kesehatan. Kemudian ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu menguji model teoritis tentang kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja karyawan. Kemudian
perilaku organisasi, menganalisis pengaruh faktor-faktor seperti kepemimpinan, budaya organisasi, dan iklim kerja terhadap hasil kerja karyawan. Kemudian yang terakhir ada bidang yang lainnya. SEM juga digunakan dalam bidang-bidang lain seperti transportasi, lingkungan, ekonomi, dan banyak lagi untuk memodelkan hubungan kompleks antara variabel dan teramati. Dengan kemampuannya dalam memodelkan hubungan kompleks antara variabel laten dan teramati, SEM itu memberikan keuntungan dalam menguji teori dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti di berbagai bidang ilmu. Nah, mungkin itu saja. Kesimpulannya adalah SEM adalah teknik analisis statistik multivariat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan linier antara variabel pengamatan dan variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. SEM memungkinkan peneliti menguji model teoritis kompleks dalam berbagai bidang seperti psikologi, manajemen, sosiologi, dan pendidikan. Dengan SEM, peneliti dapat mengkonfirmasi model, mengukur validitas dan reliabilitas indikator, serta mengevaluasi kecocokan model dengan data yang ada. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.